أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين آمين يا رب العالمين أحبتي في الله أعزني الله وإياكم على طاعته. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Allah, membaca surat Yasin, berdoa bersama untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Juga kita bersama-sama berkumpul di sini tentunya untuk satu tujuan, satu maksud, satu keinginan dan harapan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakui keimanan kita, mengakui keislaman kita, mengakui bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya, imtitsalu awamirih wajtinabun nawahi, dan dengan cara menjauhi larangannya. Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu berkumpul di antara Masjid dan Isya, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ahibati fillah, nusalli wa nusallim ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkat beliaulah kita sampai kepada masa di mana kebenaran, cahaya Islam itu dapat membedakan dirinya dengan kebatilan, di mana cahaya Islam dapat membimbing umat manusia dari jalan kehancuran, jalan kehinaan, menuju jalan yang terang benderang dibimbing oleh cahaya Al-Quran. Di mana sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW tentunya dunia dalam keadaan kacau, dunia dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelum datangnya, sebelum diutusnya Rasulullah, keadaan dunia dalam keadaan bolan, dalam keadaan sesat. Sesat dalam artian tidak mengetahui tujuan kemana kehidupan ini akan berakhir, kemana kehidupan ini atau apa yang ingin dicapai dalam kehidupan. Tidak ada. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di momen-momen masih dalam momen Maulud Nabi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan Maulud, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini izinkan al-faqir tentunya bukan menyampaikan Maulud Nabi, tapi ingin melihat gambaran yang lebih besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperjalankan Islam itu berdasarkan skenario
yang sangat-sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita melalui sejarahnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad, itu dunia sudah dikondisikan untuk lahirnya seorang nabi, untuk berjayanya Islam pada tahun 600 Masehi. Itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah didesain, yang mungkin jarang kita baca di dalam buku sejarah. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah, a'azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih, pada kesempatan yang singkat ini mari sama-sama kita coba flashback, melihat ke dalam dunia yang lebih luas, melihat kondisi geopolitik yang terjadi pada masa sebelum kelahiran Nabi, keadaan politik, keadaan sosial, bahkan keadaan alam yang terjadi sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dunia sudah kondusif untuk Islam berdiri tegak pada tahun 600 Masehi. Dan kita akan melihat kenapa itu bisa terjadi. Tentunya karena di sana ada Rasulullah dan para sahabatnya yang luar biasa. Tapi kita jangan lupakan satu hal, bahwa sejarah itu diperjalankan, bukan berjalan dengan sendirinya. Ini adalah salah satu prinsip sejarah yang tidak bisa dirubah oleh umat manusia, bahwa sejarah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengubah perjalanan sejarah. Manusia hanya bisa mengikuti perjalanan sejarah. Manusia tidak bisa merubahnya. Makanya kata Allah, likulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktunya, ada masa tenggangnya. Akan ada kehancuran bagi suatu umat. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah datang, artinya masa keemasan umat tersebut sudah habis waktunya. Fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya. Tidak akan bisa dipercepat, juga tidak akan bisa diperlambat. Ini kita berbicara tentang ajal, bukan kematian, tapi umur peradaban, masa kejayaan itu ada batas waktunya. Makanya tak heran dalam beberapa ayat Al-Quran, kalau Allah ingin memerintahkan kita untuk membaca sejarah, kata-katanya apa? Siru, awalam yasiru, afalam yasiru. Apa itu siru? Siru sama dengan kata siroh. Apa itu artinya siroh? Siroh artinya perjalanan. Allah gunakan kata perjalanan, bukan melihat, karena sejarah itu bukan dilihat, tapi dijalankan. Dan perjalanan ini tidak bisa dirubah, dan prinsipnya akan selalu terulang sampai hari kiamat nanti. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita umat Islam untuk memahami prinsip-prinsip sejarah, bahwa ada faktor utama yang menentukan sejarah, itu adalah faktor Rabbaniyah. Faktor siapa? Allah, atau biasa kita sebut dengan sunatullah. Itu tidak bisa dirubah. Begitu pula dengan hal yang terjadi pada tahun sebelum kelahiran Nabi, di mana dunia Allah kondisikan akan datang seorang, akan diutus seorang Nabi, dan pada masa itu beliau akan berjaya, akan dapat menguasai dunia, dan Islam akan menguasai dunia pada saat itu. Karena pada tahun 640 Masehi, atau ya diperkirakan, ya, itu ekonomi dunia baru mulai bangkit kembali setelah bencana besar, atau bahkan disebut dalam sejarah tahun terburuk dalam sejarah umat manusia. Itu terjadi pada tahun 536 Masehi. Kalau kita melihat kembali dari tahun-tahun sebelumnya, ya, satu abad sebelumnya, pada tahun 400 Masehi,
atau keruntuhan Romawi Barat. Jadi Romawi itu ada dua, ada Barat, ada Timur. Ya, karena pada tahun 300 Masehi ya, diperkirakan bahwa Romawi itu dibagi menjadi dua kekuasaan, ada Barat, ada Timur. Dan tahun 400 Masehi, ya setelah meninggal Kaisar siapa waktu itu, maka dibagi kepada dua anaknya. Ada yang menguasai Barat dan menguasai Timur. Kekaisaran Romawi Barat itu runtuh pada tahun 476 Masehi. Berarti Kekaisaran Romawi Barat itu yang pusatnya berada di Italia, Roma kalau saat kita ya. Atau kita sering nonton film ada Kolosium ya, itu Kekaisaran Romawi Barat. Runtuh pada tahun 476 Masehi ya, yang ditandai dengan dibunuhnya kaisar oleh jenderalnya sendiri. Ya, dan tahtanya diberikan kepada Kaisar Romawi Timur saat itu. Keruntuhan itu ya, terjadi akibat peperangan panjang melawan suku-suku barbar. Kita kenal ada namanya suku Finland, ada Visigoth, ada bahkan suku Han, dan banyak lagi suku-suku lain yang menyerang Kekaisaran Romawi. Kita kenal suku Visigoth akhirnya membentuk kekaisaran di Spanyol, ya. Dan suku lainnya membentuk kekaisaran atau kerajaan-kerajaan kecil pada abad tersebut. Apa dampaknya kepada dunia? Artinya Romawi kehilangan sebagian besar kekuasaannya di Eropa pada tahun 476 Masehi. Walaupun pada saat itu Romawi Timur berkembang pesat, yang ibu kotanya berada atau pusatnya berada di Bizantium atau sekarang kita sebut Konstantinopel. Nah, yang kemudian ditaklukkan tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. Pada tahun-tahun itu tidak terjadi hal-hal besar menurut sejarawan Romawi. Ya, hanya terjadi peperangan-peperangan kecil antara Romawi dengan Persia. Nah, tetapi pada tahun 536 Masehi tiba-tiba dunia ya, ini diliputi oleh kabut vulkanik sehingga matahari itu nggak bisa masuk. Ya. Ternyata diteliti oleh para sejarawan ya, berdasarkan arkeologi dari Antartika dan Greenland, ternyata ditemukan ya banyak vulkanik, abu-abu vulkanik di dalam es, yang menunjukkan pada tahun tersebut terjadi letusan gunung berapi yang besar di dunia pada saat itu yang menutupi seluruh dunia. Ini bukan satu negara, seluruh dunia pada tahun itu, sehingga menyebabkan suhu turun sekitar 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius, yang menyebabkan ya, manusia mengalami atau bumi mengalami masa dingin terburuk semenjak 2300 tahun terakhir, tahun 536 Masehi, yang disebabkan oleh letusan gunung yang berada di Islandia. Ada juga yang menyebutkan itu letusan gunung dari Gunung Krakatau yang ada di Asia, di Indonesia, yang menyebabkan vulkaniknya menutupi matahari selama 18 bulan. Artinya manusia tidak melihat matahari selama 18 bulan. Kita gelap selama 18 bulan, yang menyebabkan kematian di mana-mana, kelaparan, wabah yang menyebar di seluruh dunia pada saat itu. Bahkan menurut catatan sejarah, di daratan Cina musim panasnya saja dingin, musim panas tapi turun salju. Sampai seperti itu, musim panas turun salju. Kalau kita kan musim panas turun hujan, ya di sana musim panas turun salju. Suatu yang sangat-sangat aneh, yang menyebabkan kematian bahkan jutaan, mungkin ratusan juta mungkin umat manusia yang meninggal pada saat itu. Ditambah lagi pada tahun 541 Masehi ada wabah yang datang dari Afrika ke Kaisaran Romawi Bizantium, ya, yang kita kenal dengan wabah pes, ya, yang menyebabkan kematian
terburuk menurut sejarah modern abad ke-14 di Eropa. Tapi itu pernah terjadi pada tahun 541 Masehi, yang menyebabkan hampir sebagian besar warga Bizantium itu kehilangan nyawanya, sebagian besar. Bayangkan, negara sedang dilanda kabut, setelah hancur tambah wabah. Dunia benar-benar kacau pada saat itu. Bahkan diperkirakan pemulihannya butuh 100 tahun, ya. Diperkirakan oleh para sejarawan tahun 655 Masehi itu baru ada orang membuat koin emas lagi, ya. Saking parahnya ekonomi selama 100 tahun hidup manusia dalam kesulitan. Rasulullah SAW itu lahir pada tahun 571 Masehi di bulan April, atau pada 12 apa? Rabiul Awal, ya, tahun gajah. Ya. Termasuk peristiwa tahun gajah itu adalah kekuasaan dari Romawi Bizantium, ya, di mana Romawi menguasai Yaman pada saat itu, mengusir kaum Yahudi. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 500 atau abad ke-6, bahkan kita bisa lihat bahwa Allah mengkondisikan dunia pada saat itu dalam keadaan terpuruk, sangat-sangat terpuruk dalam sejarah umat manusia. Kalau kita kan COVID aja pemulihan ekonominya luar biasa, ya. Bayangkan pemulihan ekonominya 100 tahun. Itu gimana kebayang bencana dunia pada saat itu. Makanya menurut sejarawan Romawi itu adalah tahun-tahun terburuk dalam sejarah umat manusia, ya. Sampai ekonomi saja putus pulihnya 100 tahun. Dan di saat itulah Rasulullah atau Nabi dilahirkan dan dilahirkan ke muka bumi pada tahun 571 Masehi. Dan Nabi hijrah atau diangkat menjadi Nabi pada tahun berapa berarti? 610 Masehi. Dan dalam tahun itu sedang terjadi peperangan terakhir antara Romawi Bizantium dengan Kekaisaran Persia atau Sasania, di mana disebutkan oleh salah satu peneliti ahli sejarah, dituliskan dalam bukunya The Last Great War of Antiquity oleh sejarawan Barat, disebutkan itu adalah perang terbesar terakhir dalam peradaban, ya, kuno, ya, pada tahun itu, yang menyebabkan keruntuhan Persia dan keruntuhan Romawi. Bukan keruntuhan, untuk Romawi menyebabkan penurunan kekuatan. Artinya pada saat itu kedua peradaban besar itu tidak bisa lagi menanggung beban peradaban. Mungkin kalau kita saat ini mah timur dan barat itu hancur, ya, mungkin Amerika tiba-tiba kelilit hutang gitulah, ya, atau China tiba-tiba dilanda bencana besar mungkin gitu, ya. Kita nggak tahu. Nah, tapi pada saat itu di perang terakhir peradaban itu dua-duanya hancur dengan peperangan yang terjadi selama tahun 602 Masehi sampai dengan 608 sampai 628 Masehi. 602 hingga 628 Masehi. Ya. Makanya Allah sampai tuliskan di dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum," telah dikalahkan Romawi. Karena pada saat itu, ya, saat Kaisar Romawi dibunuh, itulah awal permulaan penyerangan Kaisar Romawi ke kerajaan Bizantium sampai menguasai Mesir, Syam, dan lain-lainnya, wilayah-wilayah Romawi Timur. Tapi saat tahun 610 Masehi diangkatlah Kaisar, ya, yang kita kenal, dikirim surat oleh Rasulullah pada saat itu, Kaisar Heraklius, ya, yang membalikan keadaan peperangan, yang membuat Bizantium mampu menyerang sampai ke titik jantung kekuasaan kerajaan Kekaisaran Sasania, ya. Sehingga akhirnya terjadi gencatan senjata antara Romawi dan Persia yang menyebabkan kehancuran peradaban pada saat itu. Dan disitulah
Rasulullah SAW 610 Masehi hijrah mulai diutus, dan 620 Masehi hijrah ke Madinah. 623 Masehi hijrah ke Madinah. Posisinya saat di akhir 628 Rasul mulai mengirimkan surat ke Kekaisaran Bizantium. Momentumnya adalah saat Romawi menang dan saat Romawi kalah pada saat yang sama. Artinya kekuatannya sudah tidak sehebat Romawi yang dulu. Pada saat itulah Rasul mengirimkan surat. Jadi momentumnya benar-benar sudah diatur. Allah mengatur dunia untuk umat Islam. Maka ahibati fillah rahimakumullah, pesan yang dapat kita ambil adalah sebagai umat muslim kita perlu mempelajari kondisi dunia, melihat bagaimana dunia bergerak, bagaimana Allah memperjalankan sejarah. Jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang remeh-temeh yang tidak perlu diperdebatkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.